Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Amma ba'd, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Satu kali Rasulullah SAW naik mimbar, dan untuk mencapai mimbar itu ada 3 undakan. Pada setiap undakan Rasulullah menaiki tangga itu, beliau mengatakan amin. Naik undakan kedua mengucapkan amin. Naik undakan ketiga mengucapkan amin. Kemudian beliau menghadap kepada jamaah, sehingga ada seorang jamaah sahabat bertanya, "Mengapa engkau mengatakan amin ya Rasulullah? Ada apa?" Maka itulah kemudian riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Rasulullah SAW menyampaikan apa yang dia dapatkan dari peristiwa itu, bahwa Rasulullah mengatakan, "Ja'ani Jibril faqal," telah datang kepadaku Jibril sambil mengatakan, "Syaqiyyun 'abdun adraka Ramadan wa ansalakha minhu wa lam yughfar lahu faqultu amin." Kata Rasulullah, malaikat Jibril mengatakan kepadaku, celakalah seorang hamba apabila masuk Ramadan sampai selesai Ramadan tidak menjadikan dosa-dosanya terampunkan. Maka kemudian saat itu Rasulullah mengatakan amin. Sehingga karenanya Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, jangan sampai kita terkena aminnya Rasulullah. Kita sekarang berada pada 10 kedua Ramadan, yang seharusnya ini merupakan pelajaran penting untuk senantiasa kita ingat, agar sampai nanti selesai Ramadan betul-betul kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Bahwa barang siapa yang kemudian berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah, pahala Allah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. So sekalian, hal yang perlu kita sadari dan dengan penuh kejujuran, sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kalian senantiasa bersama orang-orang yang jujur. Di antara kejujuran itu adalah senantiasa mengakui kesalahan dan dosa kita di depan Allah SWT. Karena kita bukan manusia suci. Banyak dosa yang terjadi dengan kita. Apakah kita melanggar hak Allah, atau melanggar hak manusia, atau kemudian melanggar hak pribadi? Yang itu tentunya perlu untuk memperoleh ampunan. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa menyebutkan ada 10 cara Allah mengampunkan dosa hamba-hambanya. Di antaranya adalah melalui amal-amal ibadah ini. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun fima bainahunna majtunibatil kabair. Nabi mengatakan antara satu salat dengan salat berikutnya, sampai 5 waktu salat itu, sampai pada Jumat kepada Jumat berikutnya, sampai kepada Ramadan ke Ramadan berikutnya, semua itu merupakan pengampunan dosa, yang tentunya selama dosa-dosa besar ditinggalkan. Makanya sebagian para ulama menguatkan dosa besar hendaknya disertai dengan taubat, dan taubat disertai dengan penyesalan, kemudian meninggalkan perbuatan dosa itu dan tidak mengulangi lagi. Kalau menyangkut hak manusia harus diberikan dan dikembalikan. Bapak Ibu sekalian, makanya kita ini manusia yang tidak luput dari dosa. Kullu bani Adam khata'
wa khairul khatta'ina tawwabun. Nabi mengatakan setiap manusia itu pasti punya salah, punya dosa. Tetapi sebaik-baik yang punya dosa adalah mereka yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara-cara lain di antaranya untuk pengampunan dosa apa? Allah menimpakan penyakit sama kita. Ya, hampir dipastikan tidak ada seorang pun yang tidak kena penyakit. Apa saja penyakit itu? Bisa flu, bisa penyakit stroke, bisa hipertensi, bisa cuci darah, bisa macam-macam penyakit itu. Tetapi yang perlu kita sadari bahwa penyakit itu adalah apa? Surat cinta dari Allah. Supaya kembali kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mengharap rahmat Allah. Karenanya orang yang tertimpa penyakit, kita disunahkan untuk apa? Mengucapkan kepada orang itu, la ba'sa tahurun insyaallah. Tahur itu apa? Penghapus dosa. Jadi penyakit itu bisa menjadi apa? Penghapus dosa kalau dia sabar. Bahkan mengangkat derajatnya. Ikhwan barakallahu fikum, makanya cara-cara Allah untuk mengampunkan dosa-dosa hambanya banyak sekali. Paling tidak itu sekedar untuk mengingatkan kepada kita agar senantiasa kemudian kita menyadari dengan jujur memang kita banyak salah, kita banyak dosa. Dan di antara mengapa orang-orang yang banyak dosa itu, bahkan masyarakat yang sudah terlalu banyak dosanya ditimpakan oleh Allah pemimpin-pemimpin yang zalim. Itu adalah satu apa? Hukuman. Makanya kama takunu yuwalla alaikum. Kualitas pemimpinmu adalah kualitas kamu sebagai rakyatnya. Seperti itu. Ikhwan barakallahu fikum, makanya paling tidak kesempatan Ramadan ini kita gunakan untuk memperoleh ampunan Allah SWT. Ini satu hal. Yang kedua, malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, syaqiyun abdun adraka walidayhi aw ahadahuma wa lam yudkhilahul jannah faqultu amin. Malaikat Jibril mengatakan, celaka seorang hamba yang berjumpa dengan kedua orang tuanya atau salah seorang di antara kedua orang tuanya yang masih hidup, dia ketemu tapi tidak menyebabkan anak itu masuk surga. Celaka anak seperti ini. Dan Rasulullah pun mengatakan amin. Sekalian jangan lupa, orang tuamu adalah jalanmu menuju surga. Makanya ada seorang hamba Allah dari Yaman melaksanakan ibadah umrah, tawaf di Ka'bah. Kemudian dilanjutkan dengan sa'i yang dia gendong ibunya. Kita melaksanakan umrah, tawaf 7 kali, kemudian 7 putaran di sa'i, bawa diri sendiri aja berat bukan? Ini orang menggendong ibunya. Dia gendong ibunya. Dan sampai sekarang masih kita temukan orang-orang seperti itu. Dia gendong ibunya. Setelah selesai dia melaksanakan tawaf dan sa'i, dia mendatangi Ibnu Umar, sahabat Nabi SAW. Sambil menyatakan, apakah perbuatan saya menggendong ibu saya dari tawaf sampai sa'i bisa membalas kebaikan saya kepada ibu saya? Jawabnya Ibnu Umar, belum ada apa-apanya kamu. Belum ada apa-apanya kamu bisa membalas ibumu itu. Karena asal sekalian, terlalu banyak jasa orang tua kita kepada kita. Tetapi apa balasan kita kepada mereka? Terutama nanti ketika orang tua itu sudah tua renta. Bahkan mungkin di antara kita diuji oleh Allah dengan orang tua yang bahkan sampai pekon. Sampai anaknya pun tidak tahu kamu siapa. Tetapi kalau kita tidak sabar, jangan sampai menyebabkan kita tidak masuk surga. Sabar. Rawat ibumu itu. Tetapi kata Umar Khattab ketika ditanya, apakah seorang anak yang mengurus orang tuanya yang sudah tua renta, yang begitu merepotkan sampai memandikan, memberikan makan, memberikan pakaian, di tempat tidur karena memang orang tua sudah tidak bisa apa-apa. Apakah anak yang sudah memperlakukan orang tuanya seperti ini bisa membalas orang tuanya? Kata Umar Khattab, tidak, belum. Kenapa? Ketika kamu mengurus orang tuamu di saat tua renta itu, kamu berharap dia cepat dipanggil sama Allah SWT.
Tetapi orang tuamu ketika mengurus kamu ketika kecil, dia berharap kamu besar, kamu tumbuh sebagai seorang anak. Itulah bedanya orang tua sama anak. Ikhwan barakallahu fikum. Makanya kesempatan Ramadan, amalan yang kemudian tidak ada taranya, tidak ada duanya. Luar biasa nilai pahala Ramadan ini. Maka gunakanlah untuk senantiasa berbakti kepada orang tuamu. Kesempatan untuk kemudian senantiasa menyenangkan hati orang tuamu. Doakan mereka. Perhatikan mereka. Bantulah mereka. Terutama kepada kebutuhan-kebutuhannya itu. Karena inilah kesempatan untuk kita bisa menjadikan itu peluang untuk masuk surga. Ini yang kedua. Makanya Allah ingatkan kepada kita, wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua, perbuatlah yang terbaik. Bukan yang baik. Yang apa? Yang terbaik. Yang ya, sesuatu yang kemudian harus maksimal kita berbuat untuk orang tua kita. Kemudian yang ketiga, Nabi mengingatkan ketika malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian mengatakan syaqiyun abdun dzukirta indahu wa lam yusalli alaik faqultu amin. Hal yang celaka ketiga disebutkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan diaminkan adalah adanya seseorang yang disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, dia diam tidak berselawat kepadanya. Makanya sekalian jangan kita menjadi orang celaka yang kemudian diaminkan oleh Rasulullah, sehingga kemudian ketika menyebut nama Nabi Muhammad SAW jangan lupa untuk mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Makanya Rasul mengatakan man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi bi asyran. Siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Karenanya jangan menjadi orang pelit untuk tidak berselawat kepada Rasulullah, karena hakikat orang yang pelit itu adalah orang yang tidak berselawat kepada Rasulullah SAW. Karenanya sekalian perbanyaklah selawat kepada Rasulullah, apalagi pada bulan Ramadan. Semoga dengan itu kita akan memperoleh syafaat Rasulullah pada saat kita sangat membutuhkan syafaat itu untuk bisa mengampunkan dosa kita, mendapat rahmat Allah dan bisa masuk ke dalam surga. Dan kita berharap untuk bisa dikumpulkan dengan Rasulullah SAW di Firdausul A'la insyaallah. Aqulu qali hadza astaghfirullaha li wa lakum wa jazakumullahu khairan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.